Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. 3 bulan sudah hancurnya Padepokan Girijoyo terjadi. Tetapi segala sesuatu tentang Padepokan masih menjadi topik utama pembicaraan, terutama tentang uang yang dijanjikan akan dilipat gandakan. Mantan pengikut Kisuro pernah beramai-ramai menggeledah isi Padepokan. Sebulan pasca kejadian berdarah itu, mereka semua penasaran dengan uang yang disetorkan dan jumlahnya tidak sedikit, yang niatnya agar dilipat gandakan. Mereka mencari kotak-kotak tempat menyimpan uang-uang mereka. Namun ketika akhirnya kotak-kotak itu ditemukan di sebuah ruangan khusus, saat dibuka isinya sudah tidak ada. Kalaupun ada, nominalnya jauh lebih sedikit daripada nominal yang mereka setorkan. Tentu saja hal itu membuat mantan pengikut Kisuro menjadi sadar bahwa selama ini mereka telah dibohongi. Namun mereka masih bisa bersyukur setidaknya kebusukan Kisuro sudah terbongkar dan mereka telah berhenti mengikuti sebuah kesesatan. Tak hanya itu, beberapa warga yang dulu pergi kini telah kembali setelah tahu desa Kenongko tidak lagi dikuasai oleh Kisuro. Ekonomi di desa Kenongko pun mulai menggeliat. Setiap sore hari, anak-anak juga sudah banyak yang ikut mengaji TPA dengan Wuri sebagai gurunya. Memang masih ada segelintir orang yang masih percaya dengan ajaran yang disampaikan Kisuro. Keyakinan merupakan sesuatu yang sangat pribadi antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Seperti apapun Kiai Haryo berusaha menyampaikan ajaran yang benar. Kalau memang Allah belum membukakan pintu hatinya untuk menerima hidayah, maka hidayah tersebut tidak akan pernah sampai di hati orang tersebut. Oleh karenanya, Kiai Haryo bisa memaklumi. Yang penting mereka tidak merintangi kegiatan Kiai Haryo dan para pengikutnya. Siang ini, Kiai Haryo sedang kedatangan tamu yaitu Bu Jono, Panji, dan Lastri. Mereka tampak duduk di ruang tamu rumah Kiai Haryo. Jadi begini Kiai, kedatangan saya kemari adalah mau memohon bantuan Kiai agar bisa menikahkan Panji dengan Lastri. Bu Jono mulai menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah berbasa-basi sejenak dengan sang tuan rumah, Kiai Haryo tidak terkejut dan tampak biasa saja dengan ucapan Bu Jono. Dia sudah sejak lama menduga kalau Panji mempunyai rasa terhadap Lastri. Apalagi akhir-akhir ini keduanya tampak akrab setiap kali membantu Wuri mengajar anak-anak mengaji. Alhamdulillah, akhirnya Panji berani melangkah lebih jauh. Sekarang masalahnya apa? Kenapa harus saya yang menikahkan? Harusnya yang berhak menikahkan adalah wali dari pihak perempuan yaitu ayah kandungnya. Jika ayahnya tidak ada bisa digantikan dengan kakeknya, kakak laki-lakinya, pamannya, adik laki-lakinya, atau laki-laki lain yang masih saudara tetapi dari jalur ayah. Kiai Haryo menerangkan hukum yang ia ketahui tentang wali nikah yang merupakan salah satu syarat menikah. Itu dia masalahnya Kiai. Lastri sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia anak tunggal. Ayahnya juga anak tunggal. Kakeknya juga tidak ada. Selain itu, keluarga ibunya juga sama. Tak ada satupun yang bisa mewakili untuk menjadi wali, karena sudah tidak ada di dunia ini. Menurut pertimbanganku, Kiai Haryo lah yang pantas menjadi walinya. Bu Jono menyampaikan kendala sesuai pesan Panji. Lastri sendiri tampak kebingungan dengan topik perbincangan yang ada. Dia memang belum diberitahu oleh Panji mengenai apa yang akan mereka bicarakan hari itu. Kiai Haryo menghela nafas panjang. Rasanya ikut sedih mendengar cerita tentang Lastri. Baiklah kalau begitu, saya akan menikahkan kalian. Kapan rencananya pernikahan akan berlangsung? Tanya Kiai Haryo kemudian. Rencananya, kami akan melangsungkan pernikahan hari Kamis depan pada sholat Isya berjamaah di masjid. Setelah itu, kita merayakan pernikahan tersebut dengan makan bersama di masjid juga. Bagaimana menurut Kiai? Kini giliran Panji ikut bersuara. Sementara Lastri tidak sepatah kata pun berbicara dalam pertemuan tersebut. Dia sibuk memainkan ujung bajunya mengatasi rasa gugup. Dia tidak menduga jika ajakan Panji dan ibunya menemui Kiai Haryo ternyata untuk membicarakan tentang pernikahan antara Panji dan dirinya. Beberapa hari yang lalu, Panji memang bertanya-tanya tentang keluarganya. Sekarang dia baru tahu kalau itu adalah cara Panji menggali informasi tentang walinya. Boleh-boleh saja, memang seharusnya pernikahan itu disebarluaskan atau disiarkan dan mengadakan walimatul ursi, agar ketika kalian jalan bersama, berinteraksi dan lain sebagainya, tidak menimbulkan fitnah karena semua sudah tahu bahwa kalian sudah menikah. Intinya saya siap menikahkan kalian. Alhamdulillah, Panji dan Bu Jono mengucap syukur bersamaan. Ngomong-ngomong,
Kamu sudah menanyai Lastri atau belum tentang rencanamu itu? Kiai Haryo merasa aneh melihat Lastri hanya diam saja dari tadi dan tidak ikut memberikan masukan sama sekali. Belum Kiai, itu semua rencanaku dan baru ibu saja yang tahu. Lah, kalian ini gimana? Jangan-jangan Panji juga belum menanyakan kesiapan Lastri untuk dinikahi. Ucapan Kiai Haryo membuat Panji tersentak. Dia memang belum menanyakan secara resmi kepada Lastri tentang kesiapannya untuk dinikahi. Tiba-tiba rasa khawatir menyerangnya. Bagaimana jika Lastri menolak pinangannya? Ucapan ibunya beberapa saat yang lalu cukup membuatnya tersadar bahwa dia sudah jatuh cinta dengan Lastri. Dengan percaya diri yang sangat tinggi, dia mengambil kesimpulan Lastri juga menyukainya. Bagaimana denganmu, Enduk? Apakah kamu bersedia menikah dengan Panji? Kiai Haryo melihat raut kebingungan di wajah Panji. Dia bisa mengambil kesimpulan jika dugaannya tentang Panji dan Lastri tidak salah. Kiai Haryo sangat paham apa yang sekarang dirasakan oleh Panji dan mencoba membantunya. Lastri merasa sedang ditodong oleh Kiai Haryo. Dia sangat malu untuk menjawab secara tegas pertanyaan Kiai Haryo. Dia lantas memilih menganggukkan kepala saja pertanda bahwa dia setuju. Panji terlihat lega melihat anggukan Lastri. Sedangkan Kiai Haryo dan Bu Jono tertawa kecil karena merasa lucu melihat Lastri yang sedang tersipu. Malu, lihat sendiri Panji. Lastri bersedia menjadi istrimu. Artinya rencanamu insya Allah bisa dilaksanakan. Jangan khawatir, ujar Kiai Haryo dengan nada sedikit meledeh. Panji memaksakan diri untuk bersikap santai meskipun hatinya sangat girang. Rasanya ingin meloncat setelah tahu jawaban Lastri dan niatnya untuk menikahi Lastri sebentar lagi akan terwujud. Setelah berbincang-bincang cukup lama tentang segala hal, mereka kemudian pamit. Malam harinya, Kiai Haryo mengundang Saka untuk berbicara empat mata setelah selesai sholat Isya dan semua jemaah sudah pulang. Saka, tolong kamu persiapkan masjid agar bisa ditempati untuk akad nikah. Aku akan jadi walinya. Selain itu, halamannya bisa kamu hias sedemikian rupa karena akan dijadikan tempat resepsi kecil-kecilan. Hanya sekedar makan-makan saja. Aku akan menikahkan Panji hari Kamis malam Jumat besok di sini. Saka kaget dengan informasi yang diberikan oleh Kiai Haryo. Pikirannya langsung menyimpulkan bahwa Wuri akan menikah dengan Panji karena Wuri adalah satu-satunya anak perempuan yang dimiliki oleh Kiai Haryo. Siap Kiai, jawab Saka lirih tanpa bertanya apapun. Hatinya sangat sakit. Dia kemudian memilih segera pulang ke rumahnya untuk melampiaskan rasa kecewa yang mendera hatinya. Semalaman Saka tidak bisa tidur memikirkan perintah Kiai Haryo dan kenyataan Panji akan menikah, yang menurutnya calonnya adalah Wuri. Hingga esok paginya dia nekat menemui Wuri yang hendak berangkat mencuci pakaian di belik. Ada apa mas? Tanya Wuri saat Saka tiba-tiba menghalangi jalannya. Kamu tega Wuri? Kenapa kamu tidak bilang-bilang jika akan menikah hari Kamis besok? Saka langsung mengutarakan apa yang ada di hatinya. Wuri tentu saja syok dan kaget dengan ucapan Saka. Maksud mas Saka apa? Aku tidak paham, ucap Wuri sambil mengernyitkan dahi. Dia berusaha menghadapi Saka yang kelihatan sedang emosi dengan tenang. Halah, kamu jangan pura-pura seperti itu. Semalam Kiai Haryo memintaku mempersiapkan tempat untuk pernikahan Panji. Kiai Haryo yang akan menjadi walinya. Terus, artinya, kamu kan yang akan menikah dengan Panji. Jangan ngarang kamu mas. Mas Panji gak pernah melamarku ataupun memintaku menjadi istrinya. Lagi pula aku itu cintanya sama kamu, bukan sama Mas Panji. Wuri berkata begitu saja tanpa sadar bahwa secara terang-terangan dia mengatakan menyukai Saka. Tapi bukannya yang dimaksud Kiai Haryo itu kamu. Mas, Saka pasti salah paham. Apakah Mas Saka sudah tanya siapa yang menjadi calonnya Mas Panji? Saka diam saja menyadari kalau tindakannya terlalu memperturutkan emosi. Dia sama sekali belum bertanya pada Kiai Haryo. Kenapa Mas Saka diam? Jawabannya benar kan? Mas Saka belum bertanya kepada ayah siapa calon Mas Panji. Bisa saja calonnya Mbak Lastri. Soalnya Mas Panji sering menghampiri Mbak Lastri saat dia sedang membantuku mengajar anak-anak. Saka masih diam mencerna ucapan Wuri. Dia malu dengan jalan pikirannya sendiri. Maaf Wuri, aku emosi. Kupikir calonnya Panji itu kamu. Padahal aku itu sangat mencintai kamu, hanya saja aku takut untuk melamarmu. Mas Saka itu aneh. Kalau memang Mas Saka benar-benar mencintaiku, harusnya Mas Saka berani meminangku di depan ayah, bukan malah menyembunyikannya saja seperti ini. Tapi bagaimana kalau ayahmu menolakku? Aku itu bukanlah orang yang mempunyai kelebihan yang bisa dibanggakan. Ucapan Saka terdengar lirih. Dia minder semenjak tahu bahwa dia hanya anak tiri Pak De Cokro. Jangan berpikir picik seperti itu. Cobalah dulu. Kamu tahu kan ayah itu bukan orang yang memandang segala sesuatu dari segi duniawi.
Lagian, menurutku Masaka itu punya banyak kelebihan yang bisa dijadikan alasan buat ayah untuk menerima Masaka. Masaka itu tampan, bertanggung jawab, hafalan Al-Qurannya banyak, berbakti sama ibunya, kerjanya juga serius. Tidak ada alasan buat nolak Masaka. Sekarang tinggal Masaka serius tidak dalam memperjuangkan diriku. Jangan hanya dengan ucapan, tapi buktikan dengan perbuatan kalau Masaka benar-benar mencintaiku. Saka tersipu mendengar penuturan Wuri. Dia tidak menyangka perempuan yang dia cintai itu mempunyai pemikiran yang sangat luas. Tidak seperti dirinya yang sempit. Ucapan Wuri barusan membuatnya tertantang untuk memperjuangkan perasaannya. Ya sudah Wuri, sore nanti aku akan melamarmu. Bersiap-siaplah. Ingat ya, jangan kamu tolak lamaranku atau aku bisa jadi gila beneran. Tidak hanya pura-pura gila. Wuri menjadi gugup sendiri saat Saka selesai mengucapkan niatnya untuk melamar dirinya sore ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.